Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian di bulan Oktober. Yang kesaru sama lewat jam malam. Karena gini, gue jelasin dikit. Biasanya gue bikin lewat jam malam tanpa menyebutkan itu adalah untuk bulan, itu adalah bacaan bulan yang bersangkutan. Kali ini harus gue bilang karena justru lewat jam malam itu yang paling komplit ya, yang paling komplit dalam membaca setiap maksudnya energi di setiap sektornya berdasarkan movement planet saat itu gitu. Jadi seperti biasa ini timeless dan general reading. Kapanpun kalian mendapati video ini, message-nya adalah untuk kamu. Dan general artinya nggak ada nama kamu, jadi ambil yang resonate, ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau umpamanya kalian menemukan enggak Gemini nggak Gemini, Cancer nggak gitu, Cancer nggak gitu, berarti bukan energi kamu. Jangan paksain untuk sesuai. Kalau emang nggak sesuai ya, gue saranin untuk nonton moon sign kalian, sun sign kalian, rising sign atau ascendant sign ya, khususnya lewat jam malam. Ascendant atau rising sign ini dikhususkan untuk ascendant atau rising sign, tapi kalian bisa gunakan juga untuk nonton sun sign atau moon sign kalian. Venus juga bisa sih. Kalau untuk relationship, yang cewek nontonnya Venus, kalau yang cowok nontonnya Mars ya. Kalau kalian udah menikah nontonnya Jupiter. Untuk yang terbiasa dengan North Nodes untuk melihat takdir kita ya. Kalau moon sign itu kan lebih emosional, kalau rising atau ascendant sign itu untuk melihat apa yang akan terjadi kepada kita yang nyata dan physically gitu loh. Terus kalau untuk karir nontonnya Saturn sign kalian. Oke? Dan gue akan membaca apapun yang keluar, kartu yang keluar energi yang apa akan gue bacain. Jadi it can be anything gitu kan. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, ada link di description box gue, itu tinggal kalian klik, isi data-data kalian dan kalian akan punya. Gue saranin untuk di save karena gue selalu menggunakan referensi dengan pergerakan planet. Jadi dan itu sangat berguna buat kita sendiri mengenal aspek-aspek diri kita. Oke, karena sudah tertulis sampai kita tua. Ya, kalau orang ngomong emang sudah takdirnya ya, memang tertulis sih gitu. Karena terjadi kalau kita mau mempelajari itu ya, kita lebih mengerti lagi kurang lebih kenapa kita begini, kenapa begitu, kenapa nanti gue bakalan begitu. Jadi udah ada kurang lebih ancer-ancer gitu kan. Untuk yang pingin personal reading, kecocokan dengan pasangannya berdasarkan berchart, untuk melihat masa depan anaknya melalui berchart, juga bisa kontak gue, ada di description box gue. Jadi langsung aja ya. Cancer, untuk bulan Oktober nih tema reading kalian udah di depan gue nih, oracle card dari Wisdom of the Oracle sama Mystical Shaman. Kalian dapet TikTok. Kalian nggak diuber-uber. Tapi ini artinya justru timelessness ya. Artinya waktu itu adalah ciptaan manusia untuk menyamakan persepsi. Di saat kita mendeskripsikan sesuatu gitu ya, kita tahu lagi ngebicarain yang mana gitu kan. Pada dasarnya semua seperti waktu itu juga seperti energi fluid. Semuanya terjadi saat ini gimana? Nggak ada waktu lalu, nggak ada yang lalu, nggak ada yang masa depan, semuanya terjadi sekarang gitu. Jadi perhatikan apa yang benar-benar gitu.
Kalau emang semuanya terjadi sekarang saat ini, apa yang akan kalian pikirkan gitu. Semua ada saatnya gitu kan. Maksudnya divine timing itu proses. Jadi di saat kata-kata sudah saatnya gitu, sudah pada waktunya, waktu yang tepat gitu. Artinya sebenarnya energi kita ya, ada hati, pikiran, mind, body and soul itu selaras. Itu selaras, kita memahami betul diri kita, sekitar kita ya. Dan niat kita sendiri semuanya udah terselaras. Jadi pemahaman itu sudah penuh. Itulah proses atau enggak divine timing ya. Saat yang tepat. Kalau pemahaman itu belum ada atau keselarasan itu belum ada, prosesnya harus terus harus terus, belum waktu yang tepat. Yang kedua, dapat to the sea, be with the flow, go with the flow, recognizing pattern ya. Jadi ya, karena secara natural memang begitu, memang kejadiannya harus begini gitu. Jadi ya ikutin aja. Terus ada peace, damai. Nggak ada yang lebih kita inginkan dari damai itu sendiri di dalam diri kita. Karena kalau kitanya sendiri damai, begitupun di luar kan damai. Gitu kan. Dari mystical wisdom, dari mystical shaman, kalian dapat the lower world. Saatnya kita memahami semua kehidupan yang leluhur kita ya, memahami kehidupan mereka, tragedi mereka, bagaimana mereka mati ya. Pemahaman itu yang kita butuhkan, yang mana adalah anugerah itu sendiri. Anugerah dari leluhur kita adalah pengalaman mereka hidup. Dan poin-poinnya itu apa? Poin-poinnya itulah anugerah buat kita. Jadi kita juga harus selalu berterima kasih. Jangan malah kita, oh gara-gara ini nih kakek gue gini. Itulah anugerahnya gitu. Anugerah dari mereka. Pengalaman mereka. Terus kita dapat kalian dapat the serpent. The serpent ini kundalini, ya, awakening. Kundalini yang dia transformasi karena dia harus ganti kulit ya. Dia transformasi dan artinya passion dan creativity yang ingin bebas, ingin terekspresikan, ingin keluar. Dan itu adalah sensuality, passion dan sensual. Kalian diminta untuk melepaskan, bebaskan kreativitas dan sensualitas kalian untuk menjadi energi yang indah. Transform diri kalian, dan ini di bawah to the sea. Jadi transform diri kalian, ikuti saja natural itu gitu. Yang namanya kita sekarang masih belum bisa upload nyawa, belum bisa. Sebentar lagi mungkin. Selama itu belum terjadi, belum benar-benar ada. Jadi lebih baik kita ngikutin apa yang natural, yaitu kalau emang kita harus mati ya kita harus mati gitu, ya kan? Itu secara naturalnya kan gitu. Jadi termasuk di saat ular itu harus ganti kulit ya harus ganti kulit, dan membiarkan bagian sensitifnya itu kebayang gak sih itu ular gitu kan, begitu dia ganti kulit ya, itu kan jadi merah semua tuh ya, terus dia gitu. Kebayang gak sakit ya? Sakit kan ya? Itu dah itu dah karena baru ya, kulitnya baru, dan dia juga belum biasa gitu, belum terbiasa, kulit barunya tuh belum terbiasa dengan kenyataan gitu kan.
Jadi nanti akan sakit gitu, akan iritasi, cuman nanti terbiasa dan jadi bebel lagi, jadi bebel lagi dan harus ganti lagi. Itulah siklesnya, dan under the deck completion cycle. Oke, kita lanjut ke tarot. The spirit and universe gives clarity to the Cancer on their own energy in the month of October. What they need to learn, what they should be conscious, what best thing to do in the highest good of all. Please spirit and universe help and guide Cancer in October. What they need to know and do, what they need to learn, what they should be conscious, what best thing to do for the highest good of all in the month of October. Gives Cancer clarity to all their own energies in October. Bagaimana kalian melihat identitas diri kalian sendiri, bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, dan bagaimana kalian membangun image tentang diri kalian sendiri. Five of Cups. Income, values, finance, values, harta benda. Hermit, energinya Virgo. Komunikasi, mindset, cara berpikir, dan teknologi. Five of Pentacles. Home, family, foundations. Eight of Pentacles. Virgo lagi. Pleasure, creativity, self-expression, dan romance. Eight of Wands. Energinya Sagittarius. Fast communications and movements. Kesehatan dan kegiatan sehari-hari. The Emperor. Aries. Relationship. Ten of Wands. Finance, merging partner, Eight of Swords, wisdom, philosophy, hukum, travel, foreign, death. Karir, social status, reputasi, dan tindakan kalian. Four of Emotions. Network, friendship, hopes. Nine of Wands. Spiritual, karma, healing, ending, closure, subconscious mind, alam bawah sadar. Knight of Wands. Energinya Sagittarius.
Under the deck, Queen of Pentacles, energinya Capricorn, Taurus, atau Virgo. Mungkin kalian berusaha dengan salah satu dari itu. Yang jelas ini energinya Earth sign. Semua tentang pekerjaan, tentang stabilitas, kemapanan, finance grounded, material, pekerjaan, struktur organisasi. Yang jelas lebih ke material, duniawi. Ini energinya Capricorn sejak menurut gue ya. Capricorn itu relationship kalian. Ya. Semuanya itu ada di Pluto, Saturn, dan Jupiter itu ada di Capricorn dan semuanya direct. Ya, jadi ada transformasi di situ, karena Pluto di situ direct tanggal 4 kemarin. Saturn tanggal 29 kemarin baru direct ya, tentang disiplin, tanggung jawab, bisa diperhitungkan, bisa dipercaya. Untuk membangun foundation dengan solid foundation dengan long term goal. Oke, itu Saturn. Jupiter itu tentang wisdom, philosophy, higher education, luck, keberuntungan. Dan kalian dapat di sini Ten of Wands, yang artinya kalian siap melepaskan apapun yang biasanya buat kalian itu sangat menggairahkan, memberi semangat, istilahnya hobi-hobi kalian mungkin ya, yang kalian harus lepaskan. Dan mungkin ada juga yang mungkin beberapa dari kalian harus relokasi, pindah, mungkin keluar negeri, mungkin keluar kota, keluar pulau, untuk sekolah, untuk kerjaan, right? Kalian juga dapat The Magician. The Magician itu energinya Gemini, Virgo. Karena sekarang Merkuri ada di Scorpio, mungkin kalian berhubungan dengan Scorpio. Kalau ini Capricorn, Sagittarius, Scorpio. Di masalah kreativitas dan atau memulai yang baru, kalian ingin Virgo ada di romance, pleasure kalian, kreativitas, self expression, anak-anak, atau memulai yang baru. Kalian dapat Eight of Wands. Ini tentang fast communication, tentang komunikasi dan movements. Energinya Sagittarius. Sagittarius itu ada di kesehatan dan keseharian kalian. Dan di sini kalian dapat The Emperor. Kalian mengambil kendali akan hidup kalian sendiri. Kalian siap mengambil resiko, kalian siap untuk memulai yang baru. Ini energi Aries. Aries itu ada di karir, reputasi, sosial status, dan tindakan. Kalian gak ada tindakan apa-apa karena kalian merasakan Four of Cups. Kalian bosan, kalian stagnan, kalian stuck. Kalian merasa tidak puas dengan apapun yang kalian kerjakan, dengan status kalian sendiri, dengan reputasi kalian sendiri, dan gak mungkin dong tindakannya juga memuaskan. Makanya kalian mengambil tindakan, mengambil kendali untuk hidup kalian sendiri. Ini kalau kalian berhubungan dengan Virgo. Kalau kalian berhubungan dengan Gemini, ya, mungkin beberapa kali dari kalian ada yang berhubungan dengan Sagittarius, ya. Ada yang baru mengakhiri sesuatu ya, mungkin kebiasaan kalian tadi ya, untuk kesehatan kalian sendiri.
Jadi kalian kehilangan kebebasan. Kalian kehilangan kebebasan dan independen kalian. Mungkin ada yang baru merit, mungkin ada yang baru dapat kerjaan, mungkin ada yang baru pindah. Jadi atau ya karena kita lagi di karantina juga kan, kita kehilangan kebebasan. Nah, ini energinya Sagittarius, bisnis di sini kan. Nah, kalian akan mengambil alih. Tapi ini kehilangan kebebasan, mungkin ada yang baru merit ya. Ini. Ini energinya kalau Scorpio, Gemini, Virgo. Virgo itu ada di komunikasi kalian sendiri dan cara berpikir kalian sendiri. Kalian merasa kesepian, kalian merasa kehilangan ya kebiasaan kalian, kebebasan kalian itu ya. Kalian merasa terjebak mungkin. Page of Pentacles, kalian ingin mempelajari segala sesuatunya lagi dari awal. Kalian ingin memperluas wawasan kalian karena merasa tidak merasa kurang gitu. Terus kalian dapat Ace of Cups. Oke, udah cukup. Kita langsung aja ke chart. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Five of Cups, kalian merasa sedih, kehilangan. Yang jelas kalian jadi agak mati rasa. Kalian jadi mati rasa. Ya, kalian menjadi dingin. Dan tentang finance kalian, income, etika dalam bekerja, tentang prioritas-prioritas kalian dan values. Nah, kalian dapat Virgo, The Hermit. Ghosting, isolasi, mengisolasi diri, tidak ada komunikasi. Dan Virgo itu ada di sini. Kalian merasa kehilangan, kalian merasa kesepian, kalian merasa nggak mampu, nggak pede. Yang jelas nggak pede. Ya ini cara berpikir kalian, mindset kalian, dan kalian berpersepsi itu seperti apa. Nyebelin amat sih nyamuknya. Home, family, dan foundation. Eight of Pentacles, kalian sibuk dan kalian lagi mengupayakan, kalian lagi berusaha, kalian kalian berusaha. Dan ini energi Virgo lagi, Pisces balik lagi ke sini. Ini masalah komunikasi dan wawasan pengetahuan dan berpersepsi aja sih. Jadi kalian mencoba untuk menyelaraskan diri kali ya, berusaha untuk handle segala sesuatunya. Itu kenapa kalian merasa terjebak di pleasure, kreativitas, dan apapun yang kalian ingin mulai lakukan. Dan anak-anak, kalian dapat Eight of Wands, komunikasi yang cepat dan movements. Movements itu pergerakan. Energinya Sagittarius. Pisces ya, kalian ingin mengambil kendali
menjadi pilot dalam hidup kalian sendiri, yaitu kalian harus bisa bertanggung jawab, kalian harus bisa lebih efisien, yaitu untuk kesehatan kalian sendiri. Dan ini energi Aries, kalau kalian merasa seperti ini, itu kenapa ya, istilahnya kalian ingin melakukan perubahan-perubahan supaya tidak terjadi ini, karena kalian merasa tidak puas. Makanya tadi kalian juga dapat The Serpent ya. Bebaskan passion, sensualitas, yang mana artinya adalah kreativitas dan semangat dan passion kalian. Kalian merasa tidak maksimal dalam mengekspresikan diri. Jadi kalian butuh movement, pergerakan. Untuk relationship, Ten of Wands, akan ada relokasi atau kalian diminta untuk meninggalkan apapun yang memang menjadi halangan atau rintangan kalian untuk maju. Gila ya. Untuk masalah share finance, partners resources, kalian merasa terjebak. Merging, kalian merasa terjebak. Nggak tahu kenapa kali ini gue ngeliatnya gini, gue ngerasanya gini, intuisi gue bilangnya visi kalau biasanya kan ini gue bilang kalian terjebak oleh pikiran-pikiran kalian sendiri. Nggak, kali ini visi kalian sendiri terjebak oleh materi-materi yang mengikat. Kebebasan kalian dalam berkreativitas terikat oleh tuntutan-tuntutan materi yang pada akhirnya kalian tidak bebas dalam berkreasi. Dan kalian kehilangan kebebasan itu. Untuk travel, segala sesuatu yang berjarak. Untuk wisdom, filosofi, foreign, segala sesuatu yang asing, hukum, death. Sesuatu harus ditinggalkan. Cara berpikir yang lama, cara melakukan yang lama, kebiasaan-kebiasaan lama, atau berpersepsi, cara melihat, cara memandang, apapun itulah ya. The old you need to be gone. Death itu energi Scorpio. Bisa balik lagi di sini. Kreativitas kalian mati. Kebebasan dalam berekspresi pun mati. Tapi ini renewal kan, renewal. Karena ada ending selalu ada beginning. Jadi mungkin kalian sudah tidak travel ya. Segala sesuatu yang berjarak. Mungkin kalian sekarang sudah tidak punya kesempatan lagi untuk banyak bergerak ya, movements. Komunikasi kalian juga terbatas. Dan ini juga tentang higher education. Perbedaan budaya, kultur, agama. Untuk karir, status, tindakan, dan long term goals tadi
kalian bosan dengan situasi yang ada. Untuk friendship, network, dan harapan, kalian dapat Nine of Wands. Nine of Wands itu adalah kalian di ujung jalan, kalian di jalan buntu. Ini gua harus berubah atau gue dobrak. Oke, untuk karma healing, ending dan beginning. Kalian mungkin berurusan dengan Sagittarius, Aries. Gue ngeliat Sagittarius, Scorpio, Aries, Virgo, Scorpio. Ending, kebebasan, bermain-main, ya, explorer, kesana kemarinya itu harus diakhiri. Player ya, energi player. Oke, sekarang gue pengen kasih tahu dampak pergerakan planet bulan ini ya. Ini contekan gue terlalu panjang, jadi gue harus bacain ya, maksudnya gue harus nyontek gitu, karena gue nggak mungkin inget semuanya ini. Yang jelas matahari ada di Libra. Artinya home, family, dan foundation kalian lagi disorot ya, matahari lagi di situ ya. Aries full moon, yang energi full moon itu purnama, yang energinya biasanya 2 minggu ya. Aries itu ada di ini, harus ending. Reputasi, karir, sosial status, tindakan-tindakan kalian itu ada yang ending di situ. Long term goal ada yang ending di situ. Venus di Virgo. Venus itu tentang money, harmonis, relationship, ya, beauty. Kalian merasa kesepian, kehilangan, kekurangan. Pluto, Saturn, dan Pluto baru direct ya. Tanggal 6 Merkuri ada di Scorpio. Sini. Merkuri ada di Scorpio. Merkuri itu planet komunikasi, teknologi ya. Teknologi, komunikasi, dan cara berpikir kita. Jadi untuk kreativitas anak-anak, bahkan untuk memulai sesuatu yang baru, itu bagus ya, karena Merkuri lagi di situ. Tanggal 7, 9, dan tanggal 17 Merkuri akan berbincang dengan Uranus. Uranus itu ada di Taurus. Jadi friendship, ini masalah friendship, network ya, dan harapan-harapan kalian. Ini fast communication ini akan ada dengan teman-teman kalian, sahabat kalian
ya. Bagaimana kalian akan menyiasati kebosanan ini. Tanggal 12 Jupiter sextile Neptune. Jupiter Pisces di mana? Death. Dan ini adiknya Scorpio. Jadi tentang idealisme kalian, tentang mimpi-mimpi dan visi-visi kalian harus ada yang kalian akhiri. Filosofi wisdom ya kan. Sun square Pluto. Sun square Pluto. Transformasi. Home and family dengan relationship. Kalian lagi ada yang mungkin yang mengupayakan untuk relokasi. Tanggal 16 Libra New Moon. Jadi ada sesuatu yang baru di Home and Family ya. Foundation. Buat Cancer. Karena New Moon di Libra itu di Home and Family. Entah itu piaraan, entah itu banyak hal. Kalian ingin merenovasi rumah. Tanggal 18 Sun square Saturn. Sun Saturn 18 Venus Neptune. Venus cara berpikir ya, Neptune. Jadi mungkin filosofinya, cara berpikir dan berpersepsi kita itu emang harus kita tinggalkan. Cara berpikir kita yang lama, cara kita memandang sesuatu, kebiasaan kita memandang sesuatu, kebiasaan kita menilai sesuatu itu harus ditinggalkan. Venus dan Jupiter. Ada yang harus kalian tinggalkan dalam kalaupun kalian mau relokasi, kalian akan kehilangan barang-barang yang menurut kalian ada nilainya mungkin. Venus dan Pluto. Ya di situ lagi. Tanggal 22 Sun matahari masuk ke Scorpio. Jadi kreativitas kalian dan bagaimana kalian berekspresi akan disinari. Bahkan romance dan love affairs di situ juga. Anak-anak. Venus dan Saturn. Ini sama Saturn. Cara berpikir kalian juga terhadap sebuah relationship itu bagaimana? Sun konjung Merkuri. Merkuri retrograde tanggal gue lewatin tadi. Tanggal 13 sampai tanggal 3. Merkuri retrograde itu di Scorpio. Di saat Merkuri retrograde tidak disarankan untuk travel, tidak disarankan untuk menandatangani kontrak ya. Teknologi akan terganggu. Dan biasanya yang kalian sudah kehilangan kontak akan kembali. Membawa orang dari yang sudah lama nggak kedengeran ya. Dan Sun juga di situ tanggal 25. Jadi akan ada kebenaran-kebenaran yang harus diungkapkan, dikomunikasikan. Dan full moon di Taurus. Taurus di mana?
Cancer Gemini. Friendship ending. Full moon ya, purnama. Purnama di Taurus itu tanggal 31. Keren ya, bulan Oktober ini adalah tanggal 1 itu full moon, ya kan? Harvest moon di Aries. Terus tanggal ditutup lagi dengan purnama lagi tanggal 31 yang kita kenal dengan blue moon di Taurus. Kalau buat kalian itu jatuhnya di friendship, the network. Oke, dan akhirnya tanggal 31 itu juga kita ada Halloween. Semoga resonates dan berguna buat kalian. Kalau emang resonates jangan lupa untuk komen dan likes-nya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.